Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan ke-9 ini kita akan melanjutkan proyek yang kemarin. Nah, kemarin kita telah menambahkan salah satu fitur CRUD ya, yaitu yang create dalam aplikasi kita dengan menggunakan database-nya dengan menggunakan Firebase. Nah, kira-kira untuk yang kemarin hasilnya kayak gini ya. Misalkan 8.000 sama 2, kita hitung sih angsurannya berapa. Misalkan ketika disimulasikan berarti akan keluar nih jumlah pinjaman, terus tenor sama angsurannya. Ketika kita submit, nah dia akan masuk ke database si Firebase-nya. Nah, kayak gini nih. Ini kredit, ada dokumen, terus ada datanya. Kita coba hapus dulu aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat view sama delete-nya. Caranya kayak gimana? Nah, yang pertama berarti kita akan siapkan terlebih dahulu activity-nya. Caranya kayak gimana? Seperti biasa ya. Klik kanan, new, terus activity. Ada yang namanya tuh empty activity. Empty activity misalkan saya kasih nama misalkan data activity. Data activity berarti layout name-nya data activity 2. Kenapa? Soalnya saya sudah buat untuk tampilannya sudah saya buat. Nah, kebetulan itu belum dihapus. Nah, biar si layoutnya agak kebanyakan, jadi kita coba hapus aja yang ini. Kita refactor aja, rename kayak gini. Sip. Kalau misalkan udah, nah sebelumnya kan saya udah buat nih untuk tampilan si data activity. Kita langsung kopikan aja. Buat si data activity tampilannya. Dan nanti itu fungsinya buat apa? Nanti buat nampilin data dan menghapus data. Kira-kira untuk tampilannya kayak gini untuk hasilnya. Ini untuk nampil data ada nanti tuh datanya tuh tampilnya tuh di sini. Terus ketika kita klik button delete berarti datanya akan terhapus. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, balik ke main activity. Nah, di sini kita akan kasih intent ya. Kita akan kasih intent biar ketika kita submit nanti itu kita akan diarahin ke data activity. Codingannya kayak gimana? Misalkan while intent, kita tampung dulu si intentnya. Terus di sini tuh harus pakai this dan mau diarahinnya kemana? Nah, kebetulan kita tuh mau arahin ke data activity. Data activity kelas nah kayak gini. Terus kita start activity kayak gini. Nah, ini tuh fungsinya tuh buat apa? Nanti tuh kita ngelink ya. Ketika button submit diklik, nanti tuh akan diarahin ke data activity. Yang ini nih, data activity. Nah, seperti biasa berarti kita akan panggil si komponen-komponen yang ada di data activity. Caranya kayak gimana? Berarti kita lakukan binding terlebih dahulu. Misalkan that ini par
binding, activity data binding, berarti yang ini activity data binding. Terus kita panggil si bindingnya, activity binding, inflator, layout, inflator. Supernya udah benar, terus yang ininya diganti. Jadi binding.root, binding.root. Nah, untuk sintak nampilin data di Firebase nya bisa kayak gini nih. Misalkan kita buat dulu sebuah variabel buat nampung si Firebase get instance nya. Firebase Firestore get instant. Nah, terus kenapa ini merah? Soalnya datanya belum kepake. Kita coba panggil. Kenapa ini merah? Bentar. Firebase Firestore. Coba pas dulu yang ini. Firebase Firestore get instant. Sebentar, panggil instance-nya terlebih dahulu. Coba kenapa ini tuh? Kita buat dulu variabel untuk manggil si Firebase Firestore-nya, db kayak yang binding ya. Terus Firebase Firestore. Nah, udah kayak gini. Terus kita pakai si variabel ini yang nge-get instance-nya, db berarti collection. Kita panggil collection-nya. Nah, collection itu yang mana? Berarti yang di sini nih, yang kredit collection-nya tuh. Kita panggil si collection-nya misalkan kredit, pakai S ya, soalnya jamak. Terus kita get, berarti nah, kalau misalkan udah di get, misalkan kita add success listener, berarti ketika datanya sukses di get, nah kita mau nampilin apa? Berarti kita coba binding, kita coba ambil datanya dan langsung ditampilin di komponen yang ada di data activity. Coba binding dt nominal set tag, di set ya si teksnya, add dokumen, terus last, berarti kita ambil data yang terakhir, terus data get nominal. Nah, datanya kenapa error di sini tuh? Si datanya tuh kalau misalkan kosongan kayak gini, berarti si datanya tuh wajib diisi. Nah, biar dia tuh nullable, artinya gak diisi juga gak apa-apa, kita bisa coba tambahin tanya-tanya di sininya. Nih, jadi kayak gini tanya-tanya. Nah, terus kita coba toString. Nah, kayak gini. Nah, nantinya tuh si nominal tuh akan ditampilkan di sini nih. Nah, selanjutnya kita buat lagi binding. Kita kopikan aja ya biar agak lebih cepat. Binding. Kita panggil yang edit tenor, terus yang tenor. Terus edit angsuran,
Kita coba panggil si data angsurannya, angsuran. Nah kayak gitu. Terus kita tambahin juga ketika si datanya tidak berhasil ditambahkan. On payload listener, sorry bukannya, add on. Nah yang ini nih, yang exception listener, add print tracker, sama tampilin juga Titus make text this pilot read, misalkan kayak gini. Terus tampilkan juga terusnya lagi short, terus show kayak gini. Selanjutnya berarti kita buat function ketika tombol delete diklik. Ini kayak gimana? Function delete. Ini misalkan untuk sintaknya tuh berarti kita panggil dulu ya si DB-nya yang ini. Panggil dulu database-nya, terus collection. Ini tuh query-nya ya. Credit dokumen. Nah nanti di sini tuh kita akan panggil si dokumen path-nya, atau biasanya kalau misalkan di SQL tuh namanya ID-nya. Kita panggil ID-nya di sini. Nah, kita panggil delete success listener, logd berarti logd. Kita panggil tag, buat tagnya kita kasih message aja, misalkan dokumen hasil dihapus, misalkan kayak gini. Ini error, kenapa? Kita coba alt enter aja biar alt enter. Bentar. Coba alt enter, import buat lognya, terus tagnya juga sama. Sorry. Enter. Nah kayak gitu. Terus kita juga buat add-on payload listener. Nah berarti ketika si delete-nya gak berhasil dilakukan, berarti kita coba tampilin di log, misalkan tag, message-nya apa, misalkan delete gagal. Nah kayak gini. Nah terus kita udah buat functionnya, berarti kita tinggal panggil si button delete-nya. Kita coba, berarti kita panggilnya di sini aja ya. To binding button delete, terus set on click listener. Kita buat variabel, nggak buat variabel ya. Berarti kita panggil si function delete-nya
Nah, kalau misalkan udah dihapus berarti kita buat intent biar nanti tuh bisa kita arahin ke main activity lagi. Intent pakai this main activity kelas Java, kita jalankan si intentnya setelah activity intent. Nah, kayak gini kita coba ya, mudah-mudahan berhasil. Kita tunggu buat running si Gradle-nya. Kita coba login terlebih dahulu. Udah, coba misalkan kita masukin 8.000 ini misalkan untuk tenornya 4, kita simulasikan, terus kita coba bentar sedikit lagi submit. Nah udah ya, udah diarahin. Nah udah tampil juga. Kita coba berarti untuk delete ya, coba hapus. Tapi bentar, karena kita coba lihat ya, di delete tuh kita tuh harus ngirimin si dokumen path-nya. Nah sedangkan si dokumen path-nya tuh belum ada. Kita coba tambahin terlebih dahulu si dokumen path-nya. Bisa kita lihat di Firebase. Nah sebenarnya cara ini tuh kurang efektif ya. Jadi ini tuh sebenarnya pakai hardcode ya. Jadi kita ngirimin si ID-nya manual gitu. Harusnya mah pas masuk ke sini tuh dia tuh udah otomatis bawa si dokumen path-nya. Harusnya tuh. Tapi untuk sementara kayak gini aja. Nanti kalau misalkan kalian pengen tahu, coba kalian banyak latihan aja di rumah. Nah, kayak gini. Kita coba running ulang. Kita coba login. Misalkan untuk nominalnya 5.000. Terus untuk tenornya misalkan 6 bulan, kita simulasikan, terus submit. Ini udah ada ya. Berarti kita coba untuk delete. Nah, udah diarahin ke sini. Kita coba lihat datanya. Nih, ID yang sebelumnya kan yang 8.000, dia udah terhapus. Nah, gitu paling untuk read sama delete. Nah, sebenarnya untuk tampil data tuh bukan kayak gini ya, bukan salah satu datanya aja yang ditampilkan, tetapi bagusnya tuh kita tuh pakai yang spinner. Nah nanti kalau misalkan pakai yang spinner berarti semua data yang ada di Firestore sini akan ditampilkan
Nah, saya tuh tadi tuh nampilinnya yang data yang terakhirnya aja. Jadi data yang terakhir di inputan, nah sebenarnya itu kurang tepat ya. Nah kalau misalkan kalian mau benar-benar coba kalian lihat tutorial di YouTube yang pakai spinner gitu. Terus kita lanjut untuk pakai save preference ya. Soalnya kan ketika kita misalkan di running ulang nanti tuh kita harus login lagi. Nah, kita coba buat pakai save preference biar nanti tuh pas kita keluar aplikasi dan masuk lagi kita tuh gak perlu melakukan login lagi terlebih dahulu. Nah, kita coba misalkan di sini tuh kita tambahkan sebuah kelas Kotlin. Misalkan Shared buat namanya. Misalkan kayak gini. Nah, untuk save preference karena kita udah pernah bahas di pertemuan yang login menggunakan save preference. Nah, kita udah punya sintaknya, berarti kita kopikan aja. Nih. Udah ya, misalkan udah dikopikan. Nah, kalau misalkan nambahin di sininya harus diganti ya. Harus sama dengan si file name-nya. Juga berarti sama. Nah, kalau misalkan kita nambahin kelas baru, dia tuh wajib si name-nya tuh harus didaftarin di Android manifest. Android name, seret. Kalau misalkan gak nambahin, efeknya kayak gimana? Nanti kalau misalkan kita gunain kelas yang di ini nih, kelas seret ini, dia akan close. Jadi dia tuh akan keluar sendiri. Nah, cara makainya gimana? Berarti ketika login berhasil, kita tuh nyimpen data di save preference. Nah, nanti data yang kita simpan akan dipakai pas kita login yang kedua. Nah, jadi si data yang ada di save preference masuk ke login. Nah, otomatis kita gak perlu ngetik terlebih dahulu. Kalau misalkan kayak di Webma yang namanya tuh session. Nah, sebenarnya untuk save preference tuh fungsinya tuh kayak gitu, bukan dipakai untuk login dan register. Nah, yang kemarin tuh sebenarnya cocok kalau misalkan untuk belajar save preference, tapi untuk penggunaan yang sebenarnya save preference tuh kayak gini. Kalau dipakai login dan register tuh kurang cocok, soalnya dia tuh cuman bisa nyimpan satu data. Nah, sedangkan untuk login dan register itu nyimpennya gak mungkin satu data, jadi pasti banyak data. Nah, kita coba panggil si save preference-nya. Itu di login activity ya. Nah, berarti ketika kita sukses berarti masuknya di sini ya. Nah, di sini sebelum kita menjalankan intent ya, berarti sebelum kita ngelink, kita tambahin terlebih dahulu kondisi ya. Kondisi ketika email tidak sama dengan sebentar. Kita lanjut ya. Email tidak sama dengan search instant get email dan password tidak sama dengan search instant get password. Nah, ketika kondisinya ini tidak memenuhi, berarti kita akan menjalankan statement yang pertama. Kita akan jalankan fungsi save data. Terus kenapa ini merah?
Sebenarnya kita kita belum bikin si functionnya. Yang kedua, kita coba tampilkan sebuah alert. Silahkan next text this akun telah ditambahkan. Sorry. Show kayak gini. Terus untuk else-nya berarti kita jalankan statement yang ini, statement yang sebelumnya. Nah kayak gitu. Kalau misalkan udah nih kita buat function save data, kita panggil function save data. Nah sekarang kita tinggal buat function save datanya. Misalkan fungsinya tuh private function save data, terus val biar gak kepanjangan kita kopikan aja ya buat si function save data. Nah sebenarnya untuk programnya pun sudah saya siapkan nih. Berarti preference edit sama yang kayak login register yang kemarin ya, kita put string, berarti kita tambahkan si email dan password yang ada di save preference dengan email password yang ada di tampilan login register, yang ada di tampilan login nih, yang edit nih, login nih, yang ini nih, email password yang ada di sini. Nah berarti kalau misalkan udah dibikin nih, ketika si loginnya berhasil, dia ngecek si email apakah sama dengan yang ada di save preference. Kalau misalkan gak sama, berarti jalankan function save data. Nah berarti ketika kita masuk ke halaman login, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu biar si loginnya nanti itu otomatis. Jadi jika kita ambil data di save preference, instant get email tidak sama dengan ini ya, string kosongnya. Kenapa string kosong? Karena kita lihat nih di kelasnya pun kita ngedeklarasikan sebuah nilai defaultnya tuh sebuah string kosong. String kosong dan string kosong, nggak pakai koma, dan set instant get password tidak sama dengan sebuah string kosong. Nah kalau misalkan kayak gini berarti kita tuh udah cek nih data di save preference isi atau enggak. Kalau misalkan dia tuh kita cek nih si data yang ada di save preference nilainya tuh string kosong atau enggak. Kalau nilainya tuh bukan string kosong, artinya berarti nilainya tuh email sama password, berarti kita langsung login ke Firebase aja, sama kayak yang ini nih, login Firebase dengan membawa data email sama password. Nah kalau misalkan di sini kita bawa datanya tuh bukan email sama password yang ada di tampilan, tapi email sama password yang ada di si Firebase-nya. Select instant get email dan select
get password kayak gini. Kita coba running ya. Nah, kalau misalkan berhasil berarti pas kita masuk ke aplikasi nanti akan login otomatis ya, karena si data share preference-nya sudah terisi. Coba lihat. Nah, dia akan login otomatis. Nah gitu paling untuk penggunaan share preference yang biasa dipakai dalam studi kasus gitu. Kalau misalkan yang kemarin, kalau misalkan untuk belajar itu aman-aman aja. Tapi kalau misalkan dalam kasus nyata, share preference itu jarang banget dipakai untuk login sama register. Kayak gitu. Nah paling untuk pertemuan kali ini gitu aja. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.